wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Masih semangat belajar dari rumah? Harus tetap semangat. Oke, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik. Nah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalian menyimak video ini, kalian harus tetap mempersiapkan buku tematik kalian dan disimak serta siapkan alat tulis dan buku tulis kalian. Jadi jika ada hal-hal yang kalian harus tulis, kalian tulis di buku tulis kalian. Oke, hari ini kita memasuki subtema 4, yaitu merawat tumbuhan. Untuk muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu matematika dan SBDP. Muatan pelajaran yang pertama yaitu matematika. Kompetensi dasar yang akan disampaikan pada hari ini yaitu KD.6 dan 4.6, yaitu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita ayo mencari tahu mengetahui berat benda. Kalau pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas tentang berat benda, apa alat untuk mengukur berat benda, dan satuan yang biasa digunakan. Nah, hari ini masih Umi ingatkan satuan berat itu apa saja sih yang sering dipakai? Oke, yang paling umum yang sering digunakan adalah kilogram, ons, dan gram. Nah, ternyata ketiga satuan berat tersebut ada hubungannya. Nah, kalau 1 kilogram itu sama dengan 10 ons, dan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, dan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, kalau timbangan berat benda, kalian tahu nggak apa tujuan digunakannya timbangan? Ya, agar kita tahu berat benda yang kita miliki itu berapa beratnya. Nah, kalian juga sudah tahu macam-macam dari jenis-jenis timbangan. Nah, di sini ada gambar berat gabah seperti berikut. Nah, di sini ada timbangan yang digunakan untuk benda-benda yang beratnya besar. Seperti di sini ada gabah kering. Di gambar yang pertama ini terdapat 2 karung gabah, yang yang masing-masing karungnya yaitu terdiri dari 100 kg. Nah, kemudian di gambar yang kedua ini ada 2 buah gambar yang berbeda beratnya. Yang satu adalah 100 kg gabah kering, dan yang satu adalah 50 kg gabah kering. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat di sini di gambar yang pertama 2 karung ini sama besarnya dan sama beratnya. Berarti 100 kg dan 100 kg. Kita jumlahkan. 100 ditambah 100 adalah 200 kg. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua ini berbeda beratnya. Yang satu adalah 100 kg gabah kering, yang satu adalah 50 kg gabah kering. Jadi 100 kg ditambah 50 kg ini adalah 150 kg. Nah, kenapa Mi menggunakan timbangan seperti ini? Karena timbangan seperti ini dia dapat menimbang benda yang sangat berat. Nah, kalau misalnya Mi ditimbang dengan menggunakan timbangan yang untuk membuat
menimbang bahan-bahan kue. Nah, yang nanti kalau kita menimbang dengan timbangan seperti itu hanya biasanya sampai 1 kilo. Dia beratnya tidak sampai beratus-ratus kilogram. Yang ada nanti berat timbangan yang kalian miliki akan rusak. Jadi digunakanlah timbangan seperti ini. Dia mampu untuk menimbang berat benda yang sangat berat, bisa 100 kg dan selebihnya. Nah, dari dua gambar ini, yang pertama adalah 200 kg gabah kering. Yang kedua adalah 150 kg gabah kering. Manakah yang lebih berat? Ya, betul sekali. Yang lebih berat adalah pada gambar pertama. Yang lebih ringan yang mana? Berarti adalah ditunjukkan pada gambar yang kedua. Oke, selanjutnya. Nah, di sini membandingkan berat benda. Tadi di gambar yang sebelumnya sudah Umi jelaskan bahwa gabah kering yang 200 kg lebih berat dari yang 150 kg. Nah, di sini digunakan dua bandul berikut untuk menentukan berat benda. Nah, di sini ada bandul yang pertama adalah 100 ons dan bandul yang kedua adalah 1 kg. Nah, kalian ingat bandul ini digunakan untuk timbangan apa? Ya, bandul ini digunakan pada timbangan kodok atau timbangan duduk. Nah, di sini kita lihat yang satu adalah 1 ons, yang berikutnya adalah 1 kg. Nah, di sini ada semangka, 2 buah semangka yang ditimbang menggunakan timbangan kodok. Nah, di atas papan sini ada 3 buah bandul yang terdiri dari bandul yang seberat 1 kg dan 1 kg semua. Nah, berarti berapakah berat semangka ini? Oke, karena kemudian yang kedua, di sini ada 5 buah apel yang ditimbang di timbangan kodok menggunakan 2 buah bandul yang seberat 1 kg dan 2 buah bandul yang seberat 1 ons. Nah, berapakah berat apel tersebut? Nah, sekarang kita selesaikan yang pertama dulu, semangka. Nah, karena di sini adalah ada 3 buah bandul yang seberat 1 kg, itu artinya 3 dikali 1 sama dengan 3 kg. Nah, atau penjumlahannya adalah 1 kg ditambah 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 3 kg. Maaf, ralat, pada perkaliannya tadi Umi sampaikan 3 kali 1 ya, nak. Nah, pada pembacaannya ini adalah 1 kg dikali 3. Kenapa 1 kg dikali 3? Karena ada 3 buah yang seberat 1 kg. Jadi 1 kg dikali 3 hasilnya adalah 3 kg. Atau kita menggunakan penjumlahan, karena 1 kilogramnya ada 3, berarti 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan adalah 3 kilogram. Nah, kemudian di gambar yang kedua ada 5 buah apel. Nah, di sini menggunakan 2 buah bandul yang seberat 1 kg. Berarti 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg. Nah, kemudian bandul ini, ingat ya, bandul ini adalah dijumlahkan. Berarti 1 kg ditambah 1 kg yaitu adalah 2 kg. Nah, kemudian di sini 2 bandul 1 ons. 2 bandul ini juga dijumlahkan.
Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1 ons ditambah 1 ons sama dengan 2 ons. Oke, baik. Nah, sampai di sini belum selesai. Satuannya berbeda. Ditanya berarti jumlah berat apel ini. Yang 1 kilogram, yang 1 ons. Berapakah jumlah keduanya? Oke, sekarang kita jumlahkan anak-anak. 2 kilogram ditambah 2 ons. Dari mana? Dari 2 bandul ini, kemudian ditambahkan lagi 2 bandul ini ya. Jadi 2 kilogram ditambah 2 ons. Nah, satuannya kan berbeda, Umi. Dia belum bisa diselesaikan karena satuannya berbeda. Oke, nah sekarang kilogramnya yang kita rubah ke ons. Masih ingat tidak? 1 kilogram itu berapa ons? Oke, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti 2 kilogram berapa ons ya? Oke, 2 kilogram itu adalah terdiri dari 1 kilo ditambah 1 kilo. Berarti 10 ons ditambah 10 ons sama dengan 20 ons. Oke, kita selanjutnya. Nah, dia dapatkan hasil 20 ons. 20 ons. Kemudian kita tambahkan dengan 2 ons ini. 20 ons ditambah dengan 2 ons sama dengan 22 ons. Nah, sekarang di sini ini adalah 3 kilogram. 3 kilogram kalau kita rubah ke ons, berapa hasilnya? Berarti kan 10 ons ditambah 10 ons ditambah 10 ons sama dengan 30 ons. Yang ini 22 ons. Lebih berat yang mana? Antara 30 ons dengan 22 ons? Ya, betul sekali. Yang paling berat adalah 30 ons. Jadi, semangka lebih berat daripada apel. Nah, selanjutnya ada contoh berikutnya. Membandingkan berat benda. Di sini ada pot bunga yang beratnya 6 ons dan pot bunga yang kedua adalah 2 ons. Nah, di sini ada satu buah pot. Berapa beratnya? Adalah 6 ons. Kemudian di sini ada 3 buah pot kecil yang kalau di sini adalah satunya 2 ons. Berarti ini 2 ons, 2 ons, 2 ons hasilnya. Nah, bisa kita selesaikan dengan perkalian 3 dikali 2 ons, atau kita bacanya adalah 2 ons dikali 3. Kenapa 2 ons dikali 3? Karena satu ini adalah 2 ons sebanyak 3, berarti 2 ons dikali 3. Atau kita dengan penjumlahan 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons sama dengan 6 ons. Jadi manakah yang lebih berat anak-anak? Nah, beratnya antara pot yang pertama dengan 3 pot yang kecil ini adalah sama. Berarti berat pot besar, 1 buah pot besar sama dengan 3 pot kecil. Oke, selanjutnya ada contoh yang berikutnya masih dengan pot besar dan pot kecil ini. Nah, di sini ada 1 buah pot besar dan 1 buah pot kecil. Berapa ons ya? Dan kita jumlahkan. Kalau 1 buah pot besar ini adalah 6 ons, berarti jumlahnya antara pot besar dan pot kecil ini adalah 6 ons ditambah 2 ons sama dengan 8 ons. Nah, kemudian di gambar yang kedua terdiri dari 2 buah pot kecil dan 1 buah pot besar. Berapa ons ya kira-kira? Nah, 1 buah pot besarnya adalah 6 ons. Kemudian kita jumlahkan dengan 1 buah pot kecil adalah 2 ons. Ditambah lagi dengan 1 buah pot kecil lagi adalah 2 ons sama dengan 10 ons. Jadi, manakah yang lebih berat antara
satu pot besar dan satu pot kecil, atau satu pot besar dan dua pot kecil. Yang hasilnya adalah kalau yang gambar pertama ini 8 ons, yang gambar kedua adalah 10 ons. Yang lebih berat adalah gambar yang kedua, yaitu 10 ons. Berarti yang lebih ringan adalah gambar yang pertama. Oke. Selanjutnya adalah muatan pelajaran SBDP. Untuk kompetensi dasar yang akan disampaikan pada hari ini yaitu 3.4 dan 4.4. Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya, serta membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Kemudian membuat karya kerajinan bahan alam. Masih ingat kalian, kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam atau bahan dasarnya adalah bahan-bahan alam. Apa saja sih bahan alam yang digunakan sebagai bahan kerajinan? Nah, di sini ada tanah liat, kayu, bambu, serat alam, kulit, logam, dan batu. Nah, di sini ada beberapa contoh kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Yang pertama, nah di sini ada boneka. Kalian tahu tidak, ini terbuat dari apa? Boneka ini ternyata terbuat dari kulit jagung loh anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada kotak kado biasanya. Bisa juga ada kotak tisu, ada tempat-tempat penyimpanan lain. Di sini kalian tahu tidak terbuat dari apa? Nah, ini semua terbuat dari bahan alam, dari serat alam. Gambar yang ketiga, bisa digunakan vas bunga. Ini dibuat dari tanah liat. Nah, kemudian ada gambar yang ketiga. Ada bingkai yang dihias samping-sampingnya dengan apa ini? Dihias dengan batu-batu. Kemudian gambar yang kelima, ada ini kereta. Gambar kereta-keretaan, yaitu yang terbuat dari kayu. Nah, selain dari bahan alam, kerajinan itu dapat dibuat dengan menggunakan bahan buatan. Di sini ada hiasan dari bahan buatan. Gambarnya yang pertama, nah di sini gambar A terbuat dari apa anak-anak? Yang warna-warni biasanya digunakan untuk kita minum minuman. Nah, ini adalah dari sedotan, bisa dari sedotan. Nah, bahannya apa? Bahan plastik dia. Nah, kemudian gambar yang B, ada kotak warna-warni. Nah, ini dibuatnya dari kertas origami. Gambar yang C, nah ini adalah lampu tidur. Yang D, nah ini adalah boneka penguin. Bisa dibuat dari plastisin. Nah, ini semua dibuatnya dari bahan buatan. Nah, kenapa bahan buatan? Nah, bahan buatan ini sebelum bahan ini digunakan, ini melalui dibuat dulu oleh manusia. Jadi bukan yang tersedia dari alam sekitar kita. Nah, di sini kalian berkreasi bersama Bunda membuat kerajinan tangan dari bahan buatan, yaitu membuat bunga dari kertas origami. Nah, bahan dan alat yang kita butuhkan pertama adalah kertas berwarna ungu dan hijau, kemudian gunting, lem, dan di sini yang pertama gunting kertas origami menjadi dua buah bagian, kemudian dilipat sedikit. Nah, step yang kedua yaitu potong-potong bagian yang lebarnya sama besar ya. Yang ketiga, ini kalian
gulung sehingga seperti ini. Kemudian kalian lem bagian yang tadi kalian lipat kecil di gulungan bagian yang hijau, kertas origami yang hijau. Nah, sehingga bisa kertas origami yang hijau yang lain kalian potong-potong menyerupai daun sehingga hasilnya seperti ini. Nah, selamat berkreasi bersama Bunda di rumah. Oke, tetap semangat ya dalam menjalani belajar dari rumahnya. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.